والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah selesai dari fasal yang menjelaskan tentang kedudukan ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi ahli sunnati wal jamaah. Siapa itu ahlul bait? Sebelum kita berpindah ke pembahasan berikutnya. Indak nabilkum. Keluarga Nabi yang bagaimana? Yang diharamkan atas mereka sedekah. Terdiri dari siapa saja? Sehingga dengannya kita tahu mereka-mereka yang masuk secara silsilah dalam kategori ahlul bait. Alu Ali, terus kalau yang kedua Alu Ja'far, Alu Aqil. Nanti dulu, lengkapi dulu. Masih kurang dua siapa? Kurang dua siapa? Umam, Alul Abbas dan Alul Harith ibni Abdul Muttalib. Tayyib. Banul Harith ibni Abdul Muttalib ini yang kelima. Kemudian diikutkan dalam Ahlul Bait siapa? Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan putri-putri beliau. Nah, ini diingat-ingat. Jelas. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى مكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة. Kedudukan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi ahli sunnati wal jamaah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa yatawallawna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin. Apa i'rab ummahatil mu'minin? Mukasyah. Bedanya apa ini? Apa? I'rab ummahatil mu'minin. Nah, sebagai badal dari azwaj. Jadi ahli sunnati wal jamaah mereka berwala terhadap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ummahatul mukminin. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibunya kaum mukminin. Ini sebagai bentuk ihtiram, bentuk pemuliaan terhadap mereka. Bukan berarti kemudian tatkala mereka ummahatul mukminin, mereka adalah ibu dan mahram bagi keseluruhan kaum mukminin, tidak. Dari sisi mahramiyah memang mereka haram dinikahi, ya tidak? Haram dinikahi oleh kaum mukminin. Tapi dari sisi khulwah, kemudian bersalaman, bersentuhan dan yang lainnya, maka ini tidak.
Mereka tetap wanita-wanita ajnabiyah, wajib berhijab dari kaum mukminin, kecuali orang-orang yang memiliki hubungan mahramiyah dari sinasab atau musaharah, atau apalagi susuan. Qala wa yu'minuna bi annahunna azwajuhu fil akhirah. Dan kaum mukminin atau ahli sunnah beriman bahwasanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istri beliau di akhirat. Sehingga secara otomatis para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Penghuni surga. Karena apa? Istri Nabi di dunia adalah istri beliau di akhirat. Ini kabar gembira bagi ummahatul mukminin, khususan Khadijah radhiyallahu anha, umma aktsari auladih wa awwala man amana bihi wa 'adadahu ala amrih. Terkhusus Khadijah radhiyallahu anha, ibu dari mayoritas putra-putra beliau, mayoritas dari anak-anak beliau, dari Khadijah. Dan yang pertama kali beriman terhadap beliau, Khadijah telah kita lewati akhwan kisahnya, bagaimana beliau memberikan kekokohan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, awal yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apa? Wa'adadahu ala amri, dan yang mengokohkan beliau di atas perkara Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal-awal menerima wahyu. Wa kana laha minhul manzilatul aliyah, dan Khadijah di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang tinggi. Wa Siddiqah binta Siddiq. Nah, bacanya apa? Siddiqatu atau Siddiqata Indah Rifki. Nah, Siddiqah ma'tuf ke Khadijah, berarti maknanya apa? Dan aku khususkan juga Siddiqah binta Siddiq, karena khususan mansubun ala apa? Maf'ul mutlaq, ya, ala annahu maf'ul mutlaq. Akhussu khususan Khadijah, ya, terkhusus Khadijah radhiyallahu anha, dan terkhusus pula siapa? Siddiqah binta Siddiq, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Qala fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli ath-tharid 'ala sa'ir at-ta'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang Aisyah ini, keutamaan Aisyah atas para wanita seperti keutamaan tharid atas semua makanan. Dan tharid nanti akan diterangkan, merupakan makanan yang apa? Yang dimuliakan, karena terkumpul padanya berbagai macam unsur yang dibutuhkan oleh manusia dan menduduki pada yang paling bagusnya. Kita baca syarah. Qala hafidhahullahu ta'ala, ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الجملة عقيدة أهل السنة والجماعة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. Di sini Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya ahli sunnah berwala terhadap istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang apa makna yatawallaun, memberikan wala? Ay yuhibbunahunna wa yuwaqqirunahunna, yaitu mencintai mereka dan menghormati mereka.
Kenapa? Li'annahunna ummahatul mu'minin, dikarenakan mereka adalah ibu-ibunya kaum mukminin. Dari siapa? Fil ihtirami wat tauqir wa tahrimi nikahihinna 'alal ummah. Dari si ihtiram, penghormatan, wat tauqir, ya, atau dari si pemuliaan, wat tauqir, dan penghormatan, serta dari si haram untuk menikahi mereka. Naam, haram untuk menikahi ummahatul mukminin atas umat ini secara keseluruhan. Amma baqiyatul ahkami fa hukmuhunna hukmul ajnabiyat. Adapun hukum-hukum yang lain, maka hukum ummahatul mukminin itu adalah apa? Hukum wanita-wanita ajnabi, bukan seperti ibu kita. Jadi mereka seperti ibu kita dari siapa? Penghormatan dan haram untuk kita nikahi. Adapun hukum-hukum yang lain bagi kaum mukminin sama. Naam, seperti wanita-wanita ajnabiyah. Maksudnya wanita ajnabiyah adalah wanita yang bukan mahram. Min haitsu tahrimul khalwati bihinna wan nadhari ilaihin. Dari sisi pengharaman untuk khalwah, ya haram untuk berduaan dengan istri-istri Nabi. Demikian pula an-nadhar ilaihin, demikian pula haram untuk melihat kepada mereka. Sehingga apa? Mereka berhijab dari kaum mukminin. Qala Allah Ta'ala, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Para nabi, naam, tayyib, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim, bahwasanya nabi itu lebih utama bagi kaum mukminin daripada diri-diri mereka. Dalam artian Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih utama untuk kita cintai daripada kita mencintai diri-diri mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih utama untuk kita kedepankan daripada diri-diri kita sendiri. Bagaimana dalam hadis yang lain? Apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis Abu Ahmad, Anas bin Malik, muttafaqun alaih. Baik. Sedangkan azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu kaum mukminin. Ini jelas. Wa qala ta'ala, wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Tidak pantas bagi kalian untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas pula kalian menikahi istri-istri beliau min ba'dihi abada, setelah beliau selama-lamanya. Kenapa? Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima, al-ayah. Sungguhnya demikian itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah suatu perkara yang besar. Ya, dosanya besar ketika seorang melanggar hal tersebut. Wa qala ta'ala, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian meminta kepada ummahatul mukminin suatu hal, mata', nah barang-barang ataukah yang lainnya, maka mintalah kepada mereka dari balik hijab. Menunjukkan mereka tetap apa? Wajib berhijab atas kaum mukminin. Fahunna ummahatul mu'minina fil ihtirami wat tahrim la fil mahramiyah. Maka mereka adalah ibu-ibu kaum mukminin dari sisi pemuliaan dan haramnya. Naam, haram untuk apa? Untuk dinikahi. La fil mahramiyah, bukan dari sisi apa? Sebagai mahram yang boleh khulwah dan boleh saling melihat. Waqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tis'in, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal atau telah wafat dengan meninggalkan 9 istri yang masih hidup.
Ini maksud tuwfiya an tis'in, yaitu Rasulullah wafat meninggalkan 9 istri yang masih hidup. Dan sebelum itu sudah ada berapa istri yang wafat dari Ummahatul Mukminin? Indah Faisal. Baik, ada 2 yang telah meninggal sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadijah jelas, ya, istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak menikah dengan wanita selainnya ketika beliau masih hidup. Nah, kemudian yang kedua Zainab bintu Khuzaimah, dan yang tersisa 9 mereka masih dalam keadaan hidup ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Wahunna, dan mereka itu Aisyah wa Hafsah wa Zainab bintu Jahsh wa Ummu Salamah wa Safiyah wa Maimunah wa Ummu Habibah wa Saudah wa Juwairiyah. Taib di murajaah tentang biografi mereka secara singkat telah kita lewati dalam pelajaran istidlal. Wanita yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang sangat besar, ya, untuk menjadi istri makhluk yang paling utama secara mutlak, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga secara otomatis mereka akan menduduki surga yang paling utama juga. Subhanallah. Nah, kedudukan yang sangat besar. Oleh karena itulah ketika mereka diberi pilihan, nah, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab, Allah berikan taufik kepada mereka untuk memilih Allah dan Rasulnya daripada perkara-perkara dunia. Nah, berapa tinggi penduduk surga di akhirat kelak? Penduduk surga tingginya berapa? Hendak siapa yang ikut kemarin? Dr. Muhammad. 60 hasta, situ nadira. Berapa meter kira-kira? Berapa kemarin kira-kira itu? Sekitar 27 meter. Nah, tinggi penduduk surga. Baik. Qala wa amma Khadijah faqad tazawwajaha qabla an-nubuwah wa lam yatazawwaj 'alayha hatta matat. Adapun Khadijah, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menikahinya sebelum beliau diangkat sebagai nabi. Dan tidaklah beliau menikah dalam kondisi Khadijah masih hidup sampai beliau wafat. Itu sampai Khadijah wafat, yaitu tidak di madu. Naam. Wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Zainab binta Khuzaimah al-Hilaliyah wa lam talbath illa yasiran thumma tuwfiyat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menikah dengan Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah, namun tidak selang beberapa lama kemudian beliau pun wafat, yaitu Zainab ini. Haula'i jumlatu man dakhala bihinna minan nisa wa hunna 11 radhiyallahu anhun. Dan mereka inilah sederetan dari para wanita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dukhul terhadap mereka, yang menjadi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jumlah mereka keseluruhannya ada 11 radhiyallahu anhun. Dan ini merupakan kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Menikah dengan wanita-wanita lebih dari 4 orang dalam 6 kondisi apa? Mereka terkumpul.
Adapun bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah diizinkan kecuali apa? Maksimalnya 4. Dalam kondisi dikumpulkan tapi. Adapun kalau kawin cerai tidak ada batasan. Nah, tapi ketika mengumpulkan maksimalnya 4. Qala wa yu'minuna an ay ahlu sunnati wal jamaah bi annahunna azwajuhu fil akhirah. Dan ahli sunnah beriman bahwasanya mereka itu adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Wa bi hadza syarafun lahunna wa fadilatun jalilah. Dan pada hal ini merupakan kemuliaan bagi mereka dan keutamaan yang sangat tinggi. Yang menunjukkan hal ini akhwanifillah dari Alkitab maupun dari As-Sunnah. Taib. Di antara dalil dari Alkitab yaitu di surat Ghafir ayat 7 sampai 8. Allah Subhanahu wa taala katakan alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Kemudian rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Di sini menunjukkan doa dari para malaikat pemikul arsy. Nah, untuk apa? Dimasukkan ke dalam surga Aden orang-orang yang saleh bersama dengan apa? Orang tua mereka, istri-istri mereka dan keturunan mereka. Dan dalam ayat ini syahidnya wa azwajihim. Taib. Di sini terdapat penetapan akhwanifillah setelah masuknya ke dalam surga. Nah, setelah masuknya ke dalam surga tetap dikatakan apa? Sebagai zaujah, sebagai istri. Hal ini menunjukkan bahwasanya istri seseorang di dunia maka akan menjadi istri dia di akhirat ketika sama-sama masuk surga. Apabila sama-sama sebagai penduduk surga, maka istrinya di dunia adalah istri dia di akhirat. Tapi akan Allah Subhanahu wa taala berikan kondisi yang paling sempurnanya. Karena istri di dunia ketika sama-sama masuk surga, mereka lebih bagus daripada para bidadari yang kemarin kita dengar sifatnya dalam muhadarah Syekh Hasan hafizahullah taala. Adapun dalil dari As-Sunnah yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala anna Aliyan lamma ba'atha Ammaran wal Hasan ila al-Kufah liyastanfirahum khataba Ammar faqala inni la'alamu annaha zawjatuhu fid dunya wal akhirah walakinna Allah ibtalakum litattabi'uhu aw iyyaha. Berhubungan dengan fitnah apa? Fitnah Jamal, perang Jamal. Bahwasanya Ali tatkala mengutus Ammar dan Hasan menuju ke Kufah. Taib. Maka Ammar berkhutbah, sungguhnya aku betul-betul tahu bahwasanya beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Ini. Jadi sudah merupakan keyakinan para sahabat. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menguji kalian, apakah kalian mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah mengikuti istrinya? Ini juga ujian bagi kaum mukminin saat itu. Karena memang dalam fitnah Jamal al-haq ada pada pihak siapa? Pada pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan pada pihak Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, mereka mendapatkan satu pahala atas ijtihad mereka.
Karena dalam fitnah itu semuanya adalah mujtahid, yakni para sahabat, bukan para munafikin yang bergabung dalam pasukan tersebut yang menimbulkan onar. Hadis riwayat Bukhari jelas. Dan juga dalam hadis Aisyah dalam riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama taradaina an takuni zaujati fid dunya wal akhirah?" Tidakkah engkau ridha wahai Aisyah untuk menjadi istriku di dunia dan di akhirat? Nabi ini menunjukkan bahwasanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya istri beliau di dunia dan di akhirat, dan juga secara otomatis merupakan khabar tentang keistiqomahan mereka. Ini beberapa dalil berhubungan dengan permasalahan bi annahunna azwajuhu fil akhirah. Ayat, kemudian hadis riwayat Bukhari dan hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Ibnu Hibban. Oleh karena itulah Khanifilah Saudah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW ingin menceraikannya, maka Saudah lebih memilih untuk tetap berada di bawah ikatan pernikahan dengan Nabi SAW walaupun tidak diberi jatah. Hanya beliau berikan jatahnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Yang penting bisa mati dalam keadaan beliau sebagai istri Nabi SAW. Kenapa? Karena harapannya untuk kelak dibangkitkan di hari kiamat menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena padanya keutamaan. Qala khususan Khadijah radhiyallahu anha, terkhusus Khadijah radhiyallahu anha, falaha minal mazaya wal fadail asy-syai'ul katsir. Yang beliau memiliki mazaya wal fadail, kekhususan dan keutamaan yang banyak. Faqad dzakara Syekh minha, dan Syekh menyebutkan di antaranya al-awwal annaha ummu aktsari auladi, bahwasanya Khadijah adalah ibu dari mayoritas anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa kullu auladihi minha ma 'ada Ibrahim fa min Maria al-Qibtiyah. Sebab semua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari keturunan Khadijah kecuali Ibrahim, maka beliau dari Maria al-Qibtiyah. Tapi Maria bukan termasuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah termasuk sarari, yaitu apa? Budak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, annaha awwalu man amana bihi mutlaqan ala qaul. Yang kedua, bahwasanya Khadijah adalah orang yang paling pertama kali masuk Islam secara mutlak menurut salah satu pendapat. Wa huwa alladhi dzakara Syekh huna, dan ini adalah yang disebutkan oleh Syekhul Islam di sini. Aw hiya awwalu man amana bihi minan nisa' ala al-qaul al-akhar, atau dengan lebih detail lagi, beliau adalah orang yang paling pertama kali masuk atau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para wanita menurut pendapat yang lain. Yang dirinci, dari kalangan wanita Khadijah, dari kalangan laki-laki siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi kalau zahir dari kisah Waraqah al-Khanifillah, maka Khadijah adalah orang yang pertama kali masuk Islam atau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Sebelum yang lainnya tahu, beliau telah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hiya awwalu man 'adadahu wa 'anahu fi awwali amri. Yang ketiga, bahwasanya Khadijah adalah orang yang pertama kali mengokohkan Nabi dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal pertama kali turun wahyu kepada beliau. Fi awali amri, yaitu di
pertama kali perkara kenabian diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat nusratuha lahu fi a'dhami awqatil hajah, dan adalah pertolongan beliau itu diberikan di waktu yang sangat besar kebutuhannya. Ya, kebutuhan Nabi terhadap penolong, terhadap pembela, terhadap orang yang memberikan pengokohan itu sangat besar saat itu. Karena Nabi ketika turun kepada beliau ayat yang pertama atau wahyu yang pertama, yaitu Iqra pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, beliau sangat ketakutan. Dan disinilah Khadijah memberikan pembelaan atau memberikan pengokohan yang luar biasa, sampai juga memberikan usulan untuk datang kepada Waraqah ibnu Naufal. Kemudian yang keempat, annaha kana laha minhu sallallahu alaihi wasallam al-manzilatul 'aliyah, bahwasanya Khadijah ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yuhibbuha wa yadhkuruha katsiran wa yuthni 'alaiha, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mencintai beliau dan senantiasa menyebut beliau, ya, sering menyebut Khadijah, bahkan ketika telah meninggal pun diingat-ingat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk berbuat baik dengan teman-teman Khadijah atau kerabat Khadijah. Wa yuthni 'alaiha, dan senantiasa memuji, ya, wa yuthni 'alaiha. Ini juga merupakan bentuk syukrul ma'ruf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesyukuran atas kebaikan-kebaikan Khadijah yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada kebaikan beliau kecuali nusrah, kecuali pembelaan, juga pengokohan terhadap dakwah beliau itu cukup. Apalagi juga kebaikan yang lain berupa diberikannya keturunan dari arah beliau. Sehingga seorang suami juga jangan lupa sisi ini. Untuk bersyukur ketika dia diberi anak dari istrinya. Itu merupakan kebaikan dari istri yang patut untuk disyukuri. Ini sekilas tentang Khadijah. Adapun tentang Aisyah, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta